Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala siang hari ini kita melanjutkan materi hari Ahad kemarin ya. Karena hari Ahad kemarin belum tuntas waktu buka bersama. Ahad kemarin betul ya? Sampai poin yang keberapa? Ada yang ingat? 17 ya. Yang ke-17 itu diingatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala bahwa kezaliman yang menimpa kita bisa berpeluang menghapus dosa sekaligus untuk mengangkat derajat ya. Jadi kadang kita merasa minder, jadi korban pembulian itu kan. Padahal orang yang istilah sekarang dibully, disakiti, dianiaya ya, bisa membalik suatu keadaan yang tadi merasa terhina bisa menjadi merasa mulia. Karena apa? Menyadari ketentuan dalam syariat ini ya. Oh, itu merupakan takdir Allah yang harus disikapi dengan kesabaran. Nah, itu sebab terampuninya dosa. Dengan memaafkan justru akan mendapatkan kemuliaan, karena tidak menyambut kezaliman dengan kezaliman pula. Kemudian poin yang ke-18 yaitu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, anna afwahu wa sabrahu min akbaril jundi lahu ala khasmih, bahwa maaf dan sabarnya termasuk bala tentara bagi dia untuk melawan pihak musuhnya, pihak yang menyakitinya. Fa inna man sabara wa afa kana sabruhu wa afuhu mujiban lidzulli aduwihi wa khaufihi wa khasyatihi minhu wa minan nas. Orang yang sabar dan memaafkan, maka sungguh sabar dan maafnya itu mengharuskan kehinaan pada musuh, membuat dia takut, membuat dia khawatir kepada yang dizalimi dan kepada manusia. Kenapa? Kata beliau, fa innan nasa la yaskutuna an khasmi, karena manusia tidak akan tinggal diam terhadap orang yang melakukan kezaliman ya. Ini yang sudah sering ya, kita ulang-ulang, yang namanya korban kezaliman itu menuai simpati, dan pelaku kezaliman akan mendapat kecaman ya. Maka di mata manusia pun yang berhak ditolong adalah orang yang dizalimi ya, ditolong secara langsung. Tapi kalau yang dizalimi kok malah bangkit melawan, yang mau nolong nggak jadi ya, oh sama saja itu kan. Ini juga sudah pernah kita sampaikan ya, satu hadis Nabi SAW, idzal taqal muslimani bisayfihima, bila dua orang Islam hadap-hadapan dengan dua pedangnya, fal qatilu wal maqtul finnar, maka yang membunuh dan yang dibunuh dalam neraka. Sahabat nanya, Rasulullah, ini gimana, yang ya dibunuh juga masuk neraka? Kalau yang membunuh masuk neraka kita tahu ya, tapi yang dibunuh juga masuk neraka. Kata Nabi SAW, innahu kana harisan ala qatli sahibi, karena dia juga semangat, ambisi untuk membunuh lawannya, hanya saja dia kalah. Kenapa? Tak kalah pukulan pertama dilayangkan oleh pelaku pertama, yang kedua balas ya kan, pukul memukul. Nah, maka Nabi SAW menyebutkan dua-duanya dalam neraka, sama-sama dosa. Tapi kalau yang dipukul gak membalas, nah nih jadi korban murni, maka orang pun akan simpati ya. Kenapa orang kok jadi simpati ya? Kalau orang itu pemaaf, dimaafkan oleh Allah Ta'ala, dan manusia dibuat cinta kepadanya ya. Karena sebagaimana pelajaran sebelumnya, al-jaza min jinsil amal ya, balasan itu setimpal dari perbuatannya. Orang yang dimaafkan oleh Allah karena pemaafnya, dicintai oleh Allah, Allah membuat manusia cinta kepadanya. Kemudian wa in sakata huwa meskipun dia yang dizalimi tidak melawan, justru yang melawan adalah manusia yang melihat kezaliman tersebut.
maka maafkannya dan sabarnya jadi bala tentara bagi dia. Istilahnya ada pengawalnya ya. Pengawalnya bukan manusia langsung di sampingnya, tapi pengawalnya adalah sikap memaafkannya. Fa idzan taqama zala dzalika kullu. Namun bila dia membalas, hilanglah semua itu. Walihada tajidu katsiran minan nas idza syatama ghairahu aw adahu yuhibbu an yastafiya minhu. Karena itu engkau jumpai banyak manusia bila mencela orang lain atau nyakiti orang lain, dia ingin yang disakiti itu balas. Dia seolah mancing, kok nggak dibalas ya? Saya nyakiti dia dengan celaan nggak dibalas, dengan nyakiti fisik nggak dibalas. Jadi keinginannya nggak tercapai malah ya, karena yang disakiti nggak menyambut. Fa idza qabalahu istaraha wa alqa anhu thiqalan kana yajiduhu. Tapi ternyata yang disakiti balas, celaan dibalas mencela, ya, pukulan dibalas dengan pukulan, dia merasa plong sudah. Ya. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka fahami. Ya, dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau faham istilah kita kejiwaan orang zalim, ingin disambut kezalimannya. Ya. Kalau tidak disambut, malah justru akan jadi kehinaan bagi dia. Nah, di sini kita butuh kedewasaan yang luar biasa, butuh kesabaran, butuh jiwa besar. Ya. Kemudian yang ke-19 kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, annahu idza afa an husmihi istash'arat nafsu hasmihi annahu faqahu wa anu qad rabiha alaih. Bila seorang memaafkan terhadap lawannya, maka sang pihak lawan merasakan dalam dirinya bahwa yang dizalimi ternyata berada di atasnya, lebih unggul, ya. Wa anu qad rabiha alaih, dan dia lebih beruntung daripada pelaku kezalimannya. Fala yazalu yara nafsahu dunahu. Akhirnya pelaku kezaliman menganggap dirinya itu rendah. Wa kafa bihadza fadlan wa syarafan lil afwi. Cukuplah ini merupakan sebagai bentuk kemuliaan dan kehormatan tindakan memaafkan, sebagaimana Nabi SAW tidak menyebutkan dalam hadis yang sudah kita bawakan, mazadallahu abdan bi'afwin illa izzah. Tidaklah Allah nambah kepada sang hamba dengan memaafkannya kecuali kemuliaannya. Ya. Ini tindakan bukan kelemahan, ya. Tindakan yang kata Nabi SAW justru menunjukkan kekuatan jiwanya. Karena orang yang kuat itu alladzi yamliku nafsah, yang mengendalikan hawa nafsunya. Fahada anfa'u lil 'abdi wa a'dhamu fi makanatihi wa maqamihi min an yantaqima mimman adah. Kata Syekh Abdul Razak menjelaskan tentang hadis tadi, dengan memaafkan itu lebih bermanfaat bagi seorang hamba dan lebih terhormat, ya, pada posisinya daripada dia menuntut balas terhadap yang menyakitinya. Nah, makanya seringkali orang masuk penjara atau bahkan dihukum dengan lebih berat karena dendamnya, ya, karena menuntut balas perilaku orang lain kepada dia. Ya. Sebagaimana kita baca berita kriminal tuh hampir-hampir, ya, pelaku kejahatan awalnya ada korban celaan, ya, korban penindasan, korban ini, korban itu, yang nggak terima, akhirnya dendam, dengan dendamnya malah dia jadi pelaku kezaliman yang lebih besar, rugi dunia, rugi akhirat akhirnya. Nah. Kemudian yang ke-20, annahu idza afa wa safaha kanat hadhihi hasanah. Bila seorang memaafkan dan berlapang dada, memaafkan tentunya dengan upaya memperbaiki, dalam ayat tadi faman afa wa aslaha, siapa yang memaafkan dan memperbaiki, ya. Orang tua maafkan perilaku anak sambil memperbaiki, suami memaafkan perilaku istri sambil memperbaikinya, seorang kawan diperlakukan zalim oleh kawannya, memaafkan sambil memperbaikinya. Makanya memperbaiki itu bisa kalau dia memaafkan,
Kalau tidak memaafkan gimana memperbaiki, wong dia saja membuat kerusakan. Ya. Makanya kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, barang siapa memaafkan dan berlapang dada itu adalah kebaikan. Fatuwallidu lahu hasanah ukhra, akan melahirkan kebaikan yang lain lagi. Yaitu apa? Memperbaikinya. Ya. Dengan memaafkan akan datang kebaikan lagi dengan memperbaikinya. Ya. Dia yang bisa menasihatinya, dia bisa ya menjalin lagi dan seterusnya. Karena pihak lawan gak akan punya alasan, wong dia sudah ya mengalah, gak membalas, dia sabar. Maka yang menasihatinya ampuh nasihatinya. Kenapa? Dia gak membalas. Ya. Beda halnya dengan orang yang membalas, wong dia sama gak akan kedzaliman, kan? Watil kalau ukhra tuwalidu lahu ukhra, dan kebaikan yang lain lagi membuahkan kebaikan yang lain lagi. Wahalum majaro, dan begitu seterusnya. Dan itu memang yang sudah menjadi kaidah. Tak kalah satu kebaikan ditunaikan akan menyeret kebaikan-kebaikan yang lain. Sebagaimana sebaliknya, bahwa kejelekan mendatangkan kejelekan yang lainnya lagi. Ya. Membalas kejelekan maka akan menimbul kejelekan-kejelekan yang lain lagi. Berbuntut terus, adanya dengki, suudzon, ingin menimpahkan dendamnya dan seterusnya, gak berhenti-berhenti. Ya, kejelekan akan menimbulkan kejelekan yang lain lagi. Wa rubbama kana hadza sababan linajatihi wa sa'adatihi al-abadiyah. Dengan memaafkan ini mendatangkan kebaikan, bisa jadi itu sebab keselamatan dia, kebahagiaan dia, ya, yang langgeng. Kebaikan yang langgeng bagi dia. Fa idzan taqama wa antasara zala dzalik. Kalau dia membalas dan membela diri terus, ya, alasan ini harga diri saya diinjak-injak dan seterusnya, hilang kebaikan-kebaikan tersebut. Alhamdulillah sudah selesai 20, ditambah keterangan dari Syekh Abdul Razak di bagian akhir. Beliau mengatakan, alhasil kesimpulannya, ana hadhi wujuhun azimatun wa umurun nafi'ah. Ini tips-tips yang sangat mulia, sangat agung, yang sangat bermanfaat yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala untuk mendorong kita jadi orang yang bersabar dalam bergaul dengan manusia yang seringkali mereka menyakiti kita, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya. Kadang jadi korban guyonan, nggak ada sengaja untuk nyakiti, tapi kita jadi objek. Ya sabar. Ya. Kalau yang nggak sabar itu sering terjadi, ya. Awal munculnya karena guyonan, yang jadi korbannya, jadi objeknya menganggap serius, ya kan? Akhirnya timbul perkelahian, pertengkaran dan seterusnya. Tapi kalau sudah punya jiwa pemaaf, ya, mestinya juga yang lain kalau guyonan jangan menyinggung perasaan, jangan menyinggung harga diri orang lain, ya mestinya. Namun namanya pergaulan dengan orang macam-macam, orang awam misalnya, keluarga yang masih awam, kawan-kawan masih awam, mereka nganggap biasa. Nah, kita nganggap serius, ya bahaya, ya. Ya guyonan, kita sadari itu orang awam, kita maafkan, jangan ada dendam dalam hati kita. Nah, orang seperti ini akan sukses dalam bergaul, ya, dengan kesabaran, dan itu bisa menjadi celah untuk menyampaikan peranannya dia, orang yang sudah tahu ilmu agama, sampaikan nasihatnya. Ya, karena dia tidak emosional. Kalau emosional malah jadi guyonan lagi, tak kalah, ya, dia menyampaikan ya unek-uneknya. Kemudian kata beliau, wa usi fil khitami bi wasiyataini. Kata Syekh Abdul Razak yang mengomentari risalah ini, aku wasiatkan dalam penutup ini dengan 2 wasiat. Yang pertama, tahussu kulla wahidin minna fi khassati nafsih. Aku khususkan pada masing-masing diri kita, ya, tentang hal ini. Mestinya sering mengulang-ulang mencermati 20 tips ini yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Karena kadang kita lupa, kadang lalai, ketutup emosi, gak bisa memaafkan, padahal kita sudah belajar. Makanya 20 tips ini perlu sering, istilah kita di murojaah, ya, agar betul-betul nempel, melekat dalam pikiran kita. Karena kadangnya hal-hal yang menyakiti kita itu sekonyong-konyong, ya. Lagi capek-capek habis kerja di luar rumah, masuk rumah dengar istri ngomel-ngomel, ya.
kadang-kadang hilang kesabarannya. Kenapa? Kurang dimurojaah materi ini ya. Kalau di materi ini selalu melekat, iya, inilah prakteknya ya. Ya, diam, istighfar, mungkin memang dosa saya bukan hanya kepada manusia, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kekurangannya, ada ya kekeliruannya dalam ibadah misalnya. Nah. Kemudian wasiat yang kedua, an-nahrus ala nashri hadhil fawaidil azimah. Menyebarkan faedah yang agung ini ya, dengan berbagai sarana yang ada ya, makanya di bulan Ramadan ini saya membacakan risalah ini ada beberapa tempat ya, di Majenang, di Kroya, di Purwokerto, temanya hampir ini semuanya karena ini memang ya problematika kita dalam pergaulan ya. Kesalahan kita yang gak sengaja dianggap serius membuat orang menyimpan dendam terus. Nah, ini yang perlu difahami ya. Dan beberapa ustadz juga sama menyampaikan materi ini ya. Karena memang sangat penting dalam pergaulan kita. Nabi SAW menyebutkannya memang ringkas. Al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang berbaur dengan manusia dan bersabar atas gangguan mereka khairun, lebih baik daripada mukmin yang tidak berbaur dan tidak bersabar. Tapi gimana caranya bersabar kan gitu kan? Nah ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan 20 tipsnya untuk bisa bersabar di saat berbaur dengan manusia. Siapapun manusia tersebut termasuk keluarga dekat kita. Hadirin sekalian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini alhamdulillah selesai ya. Apa yang beliau sampaikan Syekh Abdul Razak di bagian akhir ini juga penting ya. Barangkali suatu saat ya, kita ulang kembali materi seperti ini untuk mengingatkan kembali ya. Karena memang yang perlu kita pahami, belajar itu bukan hanya sudah pernah lewat ganti lagi, kitab ini sudah pernah ganti lagi. Di antara metode belajar adalah mengulang materi sudah pernah dipelajari. Ada satu kitab judulnya Al-Musyawwiq ilal Qira'ah wa Talabil Ilmi. Disebutkan di sana para ulama mengajarkan satu kitab kadang sampai bukan puluhan kali, ratusan kali ya. Satu kitab diajarkan berulang-ulang kepada audien pada mad'u yang sama ya. Karena bayangkan kita juga sama dalam keseharian mengulang-ulang Al-Fatihah, apalagi bulan Ramadan ya, dengan sholat tarawihnya pengulangan Al-Fatihah berapa kali, luar biasa ya. Materi pelajaran pun mestinya demikian, banyak yang diulang. Karena apa? Manusia lupa, lalai dan abai ya. Maksudnya apa? Kadang sudah pernah tahu dia ngeblank, lupa sama sekali. Kemudian kadang dia sudah tahu dan gak lupa tapi gak mengamalkannya ya. Dan ditambah dengan abai, gak peduli. Nah kalau diingatkan lagi, nah ini agar dia sadar, oh ya ini yang kita butuhkan, ini suatu yang penting sekali bagi kita. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ini yang bisa kita sampaikan siang hari ini, semoga bermanfaat bagi kita, memperbaiki kualitas kehidupan kita dalam bergaul dengan sama manusia secara umum. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.